kita membicarakan Dayak Seberowang atau Suang Silat. Sejarah singkat masyarakat adat. Orang Dayak Suang Silat atau Insilat adalah penduduk yang mula-mula menghuni wilayah Selangkai, adalah bagian dari Dayak Seberowang yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sehingga membentuk sebuah kelompok kecil hingga besar. Mereka hidup di wilayah Sungai Ganggang, Sungai Kelaban, Sungai Beranan, Sungai Nyala, dan Silat Putih. Tidak diketahui tahun berapa mereka mulai hidup di tempat itu. Mereka mulai membuka wilayah Sungai Gerawan, Lidis, pindah lagi ke perhuluan Sungai Insilat melalui Sungai Beranan, lalu pindah ke daerah Sungai Melabang, Sungai Ganggang, Sungai Nyala, lalu nanga Sungai Insilat atau Insilat Kibak, dan Sungai Insilat Putih. Di Sungai Insilat Putih inilah pertama kali kelompok menjadi agak besar disebut rumah, dan setelah ditinggalkan disebut Temawang Runduh. Bukti dari penyebaran penduduk di atas masih dapat dilihat sampai sekarang berupa Tengkawang, satu hamparan yang terdiri dari ratusan pohon yang diselingi oleh tanaman lain seperti kawai, sibau, mawang, dan lain-lain. Kuburan di nanga Sungai Melaban. Kerupuk atau pandan, bahan anyaman tikar di Sungai Ganggang. Tuba urat atau jenis akar di Sungai Berandang, besar, batangnya mencapai 60 cm. Sebelum kedatangan Suang Silat pertama dari Sintang yang menjelajah ke Sungai Insilat, orang beranggapan bahwa di aliran Sungai Insilat tidak ada kehidupan, dan nama Sungai Insilat awalnya adalah Jempunyin atau Ai Menyawan. Siu dan rombongan mudik menggunakan perahu, galah atau suar, dan tidak terlalu jauh karena di nanga Sungai Silat sampai di ujung panjang tertutup rumput akar sur-suran Insilat. Akar tersebut bila dipotong segera bersambung kembali. Begitu kiri kanan tepi sungai diceritakan banyak hantu minta cabuh atau pegelak, sesaji dari hati, mata, daging, kulit, tulang, dan lain-lain. Melihat kenyataan, mereka mundur sambil mencari firasat dan akal supaya menembus sampai ke hulu. Siu mudik lagi dengan membawa 7 ulun atau budak atau kuli dan panglima hulu balang. Sampai di ujung panjang, mereka menemukan sebatang kurang yang telah dipotong ujung dan pangkalnya dan kulitnya telah dikupas. Penemuan ini menunjukkan bahwa di hulu ada kehidupan manusia atau ladang. Rombongan Siu pun mudik dengan tidak diketahui berapa lama dalam perjalanan mudik. Tiap hari mereka berhadapan dengan tantangan hantu yang mirip mereka, yang bisa menghilang, bicara, minta sesaji, hati, mata, telinga, otak, kulit sesuai dengan keinginan hantu tadi. Tetapi Siu tidak menghiraukannya. Mereka mudik melewati berbagai tantangan, gurung, riam, hingga sampailah mereka pada suatu tempat karena mereka telah lelah, letih, dan akan menyudahi perjalanannya.
maka bermalamlah mereka di tempat itu. Keesok harinya, sesuai dengan permintaan hantu, maka Sui membunuh ketujuh ulun tadi, dipotong-potong dan diiris layaknya binatang, sehingga aliran sungai tadi menjadi merah, mirip dengan darah yang sekarang disebut Sungai Insilat Merah. Siu memerintahkan Ulu Balang milir sama-sama halnya dengan mudik dari Sungai Silat Merah sampai ke ujung Payang. Hantu-hantu berjajar di pantai, kiri kanan minta cabut sesuai dengan keinginannya. Maka anak buah Siu sibuk melemparkan daging kiri kanan daging ulun tadi. Tidak diketahui lamanya milir cerita lisan yang dipaparkan oleh orang-orang tua setelah daging habis dibagikan mereka sampai di Nanga Silat. Mulai saat itu Jempunying Panjang berubah nama menjadi Sungai Insilat, dan keluarga keturunan Siu pun aman dan tentram hidup dan tinggal di Sungai Insilat karena telah memberi cabuh atau sesaji kayu purang yang ditemukan Siu. Batang purang yang pertama kenal atau ditemui oleh Siu, orang dari kerajaan Sintang, yang menandakan bahwa di hulu Insilat ada kehidupan, diabadikan oleh orang Insilat sebagai orang atau kayu pang yang dililit dengan daun dan bunga untuk menyambut tamu. Hantu-hantu yang meminta cabut bergelak kepada Siu adalah penjelaman dari orang Dayak Insilat asli sebelum Siu mendatangkan dan menyebarkan ke kelompoknya ke Sungai Insilat. Mereka sengaja berbuat demikian atau meminta cabut karena ingat akan janji pembagian harta adik-adik Bunyi asli setelah penduduk membaur berketurunan memenuhi aliran Sungai Insilat pada masa pengorganisasian kerajaan atau penjajah. Pada waktu itu penduduk asli Insilat pecah dua, yaitu mereka yang mau berorganisasi oleh kerajaan dan membaur dengan orang-orang bawaan Siu, menetap dan membuat rumah kampung sampai sekarang. Mereka yang tidak berbaur disebut tapuk, yang ceritanya berkelompok di hulu Sungai Silat, tidak bisa kelihatan baik rupa rumah atau usahanya. Mereka ini satu keturunan. Hasil pembauran penduduk asli dan orang yang dibawa Siu tadi menyebar di beberapa daerah atau kampung, yaitu Nanga Sungai Kersit, Riam Tapang, Tapang Landai, Nanga Suang, Kerangan Lintang, Nanga Penggal. Bukti sejarah yang masih ada hingga sekarang berupa tiang senandung yang terdapat di Riam Tapang, Kerangan Lintang, dan Nanga Penggal. Pada zaman Ngayau atau diperkirakan sekitar tahun 17-an, hiduplah penduduk di daerah Sungai Geraman dengan sebutan rumah Nanga Geraman, kemudian pindah lagi ke Nanga Sungai Kersit karena pemukiman hangus dibakar musuh, sehingga penduduk terbagi atas 3 kampung, yaitu Sungai Kersit, Riam Tapang sampai sekarang, dan Tapang Landai. Dari Sungai Kersit pindah ke Nanga Sungai Geraman Naumit, pindah lagi ke Nanga Sungai Selangkai, yaitu di Lubuk.
Intibak. Sebelum mendirikan belian atau kadir atas nama masyarakat datang di Riam Tapang, waktu itu kepala kampung Biai untuk meminta lokasi ini dijadikan kampung pindahan dari Nanga Selangkai di atas persetujuan bersama, maka lubuk Intibak diizinkan oleh orang Riam Tapang. Terjadilah kesepakatan batas-batas waktu itu sungai sebagai berikut. Tintin Lembang Lengkung turun ke Gurun Pantar ke Tintin Sungai Gurun sampai Lenghang Gertak ke Jalan Rudi, turun Sungai Besar, dan seterusnya. Hak atas tanah dan pengelolaan wilayah. Pembagian ruang menurut adat. Nanga Selangkai atas persetujuan bersama, maka lubuk Intibak diizinkan oleh orang Riam Tapang, dijadikan kesepakatan batas-batas waktu itu sebagai berikut. Sistem penggunaan wilayah. Menurut warisan, tanah yang dimiliki secara turun-temurun di dalam satu garis keturunan, misalnya Temawang. Pribadi, tanah yang dimiliki secara individu. Bersama, tanah yang dimiliki secara bersama-sama seperti tanah perkuburan dan tanah adat yang dicadangkan untuk kepentingan bersama.